Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hasbi, kelas SI 602, mata kuliah Enterprise Research Planning, dengan dosen pengampu Ibu Mia Handini, ST MMSI. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah ERP dengan judul dokumen pengembangan ERP Bisnis Retail Serba 35. Kemudian pada bagian pertama yaitu tahap perencanaan. Latar belakang dan urgensi dari ERP ini yaitu sebagai UMKM yang menjual barang kebutuhan harian, proses bisnis ini sangat masih tergantung pada pencatatan manual yang terfragmentasi, yaitu adanya selisih stok, itu ketidakakuratan pelacakan stok berujung pada hilangnya potensi omset, inkonsistensi rekap, proses buku harian memakan waktu panjang dan rentan kesalahan manusia. Kemudian ketiadaannya data real time, keputusan restock barang hanya berbasis asumsi bukan data penjualan real. Tujuan strategis dan estimasi kerjanya itu tujuan utama mengintegrasikan transaksi kasir langsung ke database inventory secara real time untuk mencegah risiko stok kosong dan menyajikan data valid untuk pengambilan keputusan cepat. Manfaatnya untuk pemilik yaitu mendapatkan visibilitas 100% terhadap arus kas dan perputaran stok barang terpopuler kapan saja tanpa harus menunggu proses rekap manual di akhir bulan. Untuk timelinenya yaitu perencanaannya 1 minggu, analis kebutuhan 2 minggu, desain 2 minggu, kemudian pengembangan webnya 4 minggu. Kemudian tahap analisis sistem, analisis as is versus identifikasi masalah. Sistem berjalan atau as is yaitu proses transaksi harian saat ini masih terhambat oleh keterbatasan teknologi. Misalkan kasir menghitung belanjaan manual atau kalkulator konvensional. Pengurangan stok dilakukan secara manual secara berkala di buku besar. Kemudian owner harus datang ke gerai untuk merekap outfit mingguan. Akar masalah utamanya yaitu dampak negatif dari sistem yang tidak terintegrasi di lapangan, human error. Kemudian out of stock yaitu sering kehabisan barang tanpa alarm peringatan sistem. Kemudian inkonsisten laporan, selisih kas fisik versus catatan buku pembukuan. Analisis kebutuhan sistem terintegrasi yaitu kebutuhan fungsional sistem pos otomatis, yaitu pertama itu sistem pos otomatis yaitu pencatatan kasir instan sekaligus mencetak struk belanja. Kemudian sinkronisasi stok real time, stok berkurang secara otomatis pasca pembayaran. Kemudian peringatan reorder point, notifikasi otomatis jika stok barang kecil dari 10 pieces. Kemudian automasi jurnal keuangan dengan pencatatan laba kotor langsung terposting. Untuk kebutuhan non fungsional yaitu user friendly interface, sangat mudah dipelajari kasir baru dalam kurun waktu 1 jam saja. Kemudian akses kontrolnya berbasis peran, pembatasan menu login antara kasir, gudang dan ownernya bisa kita pilih. Kemudian webnya responsif, dapat diakses lancar via komputer, tablet maupun PC. Tahap desain sistem, bagian ini menjelaskan spesifikasi teknis, rancangan prototipe, peta navigasi alur kerja atau user flow, dan arsitektur database relasional. Desain to be-nya dan prototipe post, alur integrasi to be. Sistem baru mengeliminasi seluruh langkah pencetak manual di atas kertas dengan mengandalkan basis data pusat. Kasir memindai kode barcode, produk pada form kasir pos, pembayaran di validasi sistem, kemudian memicu struk fisik keluar dari printer. Database stok di gudang mendeteksi pengurangan barang detik itu juga. Kemudian laporan finansial terupdate ketika di dashboard khusus owner. Untuk halaman login ini berfungsi sebagai gerbang masuk ke sistem. Yaitu memverifikasi identitas pengguna dan menentukan hak akses kasir, gudang atau pemilik sebelum masuk ke dashboard utama. Kemudian halaman inventory ini menggunakan staf
digunakan staf gudang untuk mengelola data barang, melihat status stok, serta menerima notifikasi ketika stok mencapai batas minimum. Selanjutnya halaman kasir. Halaman ini gunakan kasir untuk memproses transaksi penjualan, memilih barang, menghitung total otomatis, memilih metode pembayaran, dan menghasilkan struk. Itu semua barang yang setelah kita masukkan di inventory tadi akan muncul datanya jika kita scan menggunakan kode atau barcode-nya. Kemudian ini adalah diagram alur navigasi antar layar. Yang pertama, login dan autentifikasi. Ini memverifikasi akun kasir gudang atau pemilik berbasis JSON Web Token atau JWT. Selanjutnya, post inventory. Pengguna diarahkan ke menu kerja sesuai peran akses masing-masing. Setelah itu, update stok otomatis. Transaksi pos langsung mengurangi database tabel stok secara real time. Kemudian notifikasi order memberikan pembelian otomatis dipicu jika stok mendeteksi ketersediaan barang di bawah batas minimum. Selanjutnya diagram aliran data antar modul. Diagram berikut menggambarkan bagaimana data mengalir secara otomatis antar modul yang saling terintegrasi. Yang pertama, memberi inventory, transaksi penjualan terjadi di pos, stok berkurang otomatis. Kemudian modul penjualan, pendapatan, transaksi dan pembayaran. Pendapatan dari setiap transaksi dibukukan otomatis ke jurnal. Kemudian modul keuangan, notifikasi reorder point memicu pembuatan draft purchase order. Setelah itu modul pembelian, barang diterima, stok bertambah kembali ke modul inventory. Untuk rancangan relasi basis data atau IRD yang saling terhubung dalam database aplikasi ini, itu yang pertama, modul inventory, nama tabelnya barang dengan primary key-nya ID barang. Deskripsinya itu menyimpan kode SKU, nama, stok, harga dasar, dan batas minimum stok. Pada modul penjualan atau pos, nama tabelnya transaksi, kunci utama primary key-nya adalah ID transaksi, kemudian foreign key-nya adalah ID kasir, yaitu mencatat total belanja, nominal uang tunai, diskon, dan metode pembayaran. Pada modul penjualan pos dengan nama tabel transaksi detail, kunci primary key-nya adalah ID detail, foreign key-nya adalah ID transaksi, ID barang, yaitu menghubungkan item barang terjual ke nota transaksi beserta jumlahnya. Selanjutnya modul keuangan, nama tabelnya jurnal, kunci primary key-nya ID jurnal, foreign key-nya ID transaksi, dan ID PO, pencatatan pembukuan debit kredit otomatis dari aktivitas penjualan atau pembelian. Terakhir modul pembelian, nama tabelnya purchase order, kunci utamanya ID PO, kunci tabunya ID barang, kemudian dan ID supplier, formulir pemesanan stok baru dari pihak supplier saat inventory menipis. Untuk tahapan pengembangan dan pengujian, untuk tampilan antarmukanya kita menggunakan React.js, yaitu memastikan visual postnya responsif, interaktif, dan memproseskan kode barang cepat tanpa reload browser. Untuk backendnya kita menggunakan Node.js berbasis JavaScript, yaitu penyediaan REST API yang sangat ringan dan sangat efisien. Kemudian database-nya menggunakan MySQL atau PostgreSQL, menjamin konsistensi ACID, mencegah terjadinya redundansi data saat transaksi serentak. Untuk rencana pengujian, kita menggunakan black box testing untuk memvalidasi akurasi kasir pos, otomatis triggernya pada aplikasi, kemudian autentikasi hak akses, kemudian sinkronisasi dan pembukaan laba rugi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.